Lebih banyak orang ingin melihat Anda jatuh dan hancur daripada melihat Anda berhasil. Dan itulah yang orang harapkan terjadi kepada Bapak Hotma Sitompul dan Ibu Desire Tarigan. Tapi saya tidak. Saya berdoa dan saya ajak kita juga semua berdoa agar Allah memulihkan mereka, bersatu kembali dan bersama-sama kembali melayani Tuhan. Saya James Bangau. Hotma Desire, Anda membutuhkan Tuhan, bukan pengacara. Tiap kali saya melihat video di YouTube tentang Pak Hotma Sitompul dan Ibu Desire, hati saya selalu berdebar. Ada berita baru apa lagi yang terjadi? Anda mungkin bertanya, mengapa hati saya berdebar? Apa hubungan saya dengan Pak Hotma? Tentu sama sekali tidak ada. Bahkan beliau tidak mengenal saya. Mungkin melalui YouTube ini beliau bisa mengenal saya. Ya, sebagai hamba Tuhan, saya cukup prihatin dengan kisruh rumah tangga Pak Hotma. Karena saya melihat apa yang mungkin Anda tidak lihat. Ini penglihatan seorang hamba Tuhan. Pak Hotma adalah seorang aktivis gereja GBI Mawar Saron yang dahulu digembalakan almarhum Pendeta Dr. Yakob Nahuai. Dan saya sendiri adalah alumni SPK yang diselenggarakan oleh GBI Mawar Saron belasan tahun silam. SPK adalah seminar pertumbuhan gereja yang membuka mata saya dan gereja-gereja lainnya tentang arti sebuah pertumbuhan gereja. Kita masih ingat 15 atau 20 tahun silam, Pak Yakob Nahuai keliling Indonesia membawa materi SPK, dan sejak itu gereja-gereja yang sedang tidur terbangun untuk berbenah diri dan mulai menerapkan pertumbuhan di gerejanya masing-masing. Ini dibuktikan dengan bertumbuhnya GBI Mawar Saron yang cukup fenomenal. Dari Jalan Raden Saleh dulu, Jakarta Pusat, sampai saat ini di Kelapa Gading. Saya ikuti terus perkembangannya. Banyak hamba Tuhan menganggap bahwa Pendeta Dr. Yakob Nahuai merupakan bapak pertumbuhan gereja Indonesia, dan saya setuju dengan itu. Lalu apa hubungan dengan Bapak Hotma Sitompul? Hotma Sitompul adalah aktivis GBI Mawar Saron. Hotma Sitompul adalah majelis gereja GBI Mawar Saron. Hotma Sitompul adalah pengkhotbah di GBI Mawar Saron. Hotma Sitompul mendapat jabatan evangelis atau penginjil di GBI Mawar Saron. Itu setingkat pendeta. Hotma Sitompul mendirikan lembaga bantuan hukum yang diberi nama LBH Mawar Saron. Jadi di pundak nama Hotma Sitompul ada dua tanggung jawab yang dipikulnya, yakni menjaga nama baik Pendeta Yakob Nahuai walaupun beliau sudah tiada. Kedua, menjaga nama baik GBI Mawar Saron. Kami bersedih, tapi kami juga bergembira karena kami tahu Tuhan memberikan yang terbaik untuk Pak Yakob dan kepada kami. Ini perjalanan kami dari sini sampai ke gereja. Malaikatmu memberikan kekuatan pada kami yang ditinggalkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama anak Yesus Kristus kami sampaikan doa. Apalagi kini Pak Yakob sudah tiada. Peran Pak Hotma tentunya semakin dibutuhkan di GBI Mawar Saron agar pelayanan GBI Mawar Saron bukan hanya tetap eksis, tetapi bahkan semakin maju walau tanpa kehadiran Om Yakob. Itu sebabnya sebagai hamba Tuhan dan sebagai alumni SPG Mawar Saron, dengan hormat saya mohon
Dan saya kira ini juga yang dirindukan dan didoakan oleh seluruh umat Kristen Indonesia agar Pak Hotma dan Ibu Desire dapat bersatu kembali. Demi pekerjaan Tuhan, demi nama baik GBI Mawar Saron dan LBH Mawar Saron, demi nama baik almarhum Pak Yakub Nahwai dan keluarganya, terlebih demi kemuliaan nama Yesus, kami minta kiranya Pak Hotma dapat bersatu kembali dengan Ibu Desire. Saya tahu ini bukanlah hal yang mudah, apalagi ini sudah masuk ranah hukum dan menjadi buah bibir masyarakat dan para netizen. Memang tidak mudah, karena itu berarti Anda harus merendahkan diri. Dapatkah orang sehebat Hotma Sitompul merendahkan diri? Pasti tidak sanggup, karena itu sangat berat dan konyol. Ya, soal merendahkan diri tadi, tidak ada orang yang mau merendahkan diri. Dengan demikian kita jadi mengerti bagaimana beratnya Yesus harus merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, tapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Filipi 2 ayat 4-8. Itulah yang namanya pikul salib. Pikul salib adalah kita menanggung rasa salah yang dilakukan oleh orang lain. Pikul salib adalah kita menanggung aib dan rasa malu yang dilakukan orang lain. Pikul salib adalah berdiam diri, padahal kita harusnya membela diri. Pikul salib adalah dia harus makin bertambah dan aku harus makin berkurang. Pikul salib adalah hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus hidup di dalamku. Firman Tuhan sebenarnya menganjurkan kalau ada masalah dalam jemaat atau dalam keluarga, cukuplah panggil orang gereja, orang beriman yang menyelesaikannya. 1 Korintus 6 ayat 5 berkata, tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Ayat 7 dikatakan, mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Itulah yang namanya pikul salib. Yesus pernah berkata, siapa yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi Kristen gampang, tapi pikul salib berat. Tapi dia akan jadi ringan kalau kita sungguh-sungguh mencintai Yesus. Yesus tidak meminta syarat apapun dari kita agar dia mengasihi, mencintai, dan mau mati buat kita. Kalau dia minta syarat, tidak ada satupun dari kita yang berkenan kepadanya. Tapi dia mengasihi dan mau mati buat kita semata-mata karena dia mengasihi kita. Semoga Roh Kudus bekerja agar Pak Hotma dan Ibu Desire dapat bersatu kembali. Ada seorang ibu yang sudah 20 tahun berumah tangga. Ia memberi selembar kertas kepada suaminya dan berkata, Pak, tolong kamu tulis di kertas ini semua kekurangan saya. Dan saya juga akan menulis di kertas lain tentang semua kekurangan kamu. Nanti besok pagi kita bangun dan kita sama-sama akan membuka kertasnya dan membaca kekurangan kita masing-masing. Dan suaminya pun setuju. Besok paginya istri memberikan pada suaminya lembaran kertas yang berisi 101 kekurangan suaminya. Mana kertas saya? Tanya istrinya. Kata suaminya, saya belum tulis. Tapi saya janji akan memberikannya besok pagi.
Istrinya berpikir berapa banyakkah kekurangannya sehingga dia membutuhkan 2 hari untuk menulisnya. Jadi ini istrinya jadi gelisah. Besok paginya lagi ketika diminta, kata suaminya, saya belum selesai menulis, tangan saya capek. Baru 700, masih ada 300. Istrinya kaget, sebegitu banyakkah dosanya kepada suaminya? Dia berpikir apakah suaminya menggunakan mikroskop dalam melihat segala kekurangannya. Hari itu dia kehilangan selera makan dan dia menyesal mengapa dia lakukan semua ini. Malam itu dia susah tidur dan dia merasa sangat lama menunggu pagi. Dan benar, besok paginya suaminya memberikan dia 5 lembar dan daftarnya berjumlah 1001. Tapi dari nomor 1 sampai ke 1001 tulisannya sama semua. Nomor 1 I love you, nomor 2 I love you, nomor 3 I love you, sampai 1001 I love you. Istrinya pun meneteskan air mata. Ia memeluk suaminya dan berkata, maafkan saya hanya melihat kekuranganmu, tapi saya tidak melihat besarnya cintamu padaku.